Hai guys, salam hebat luar biasa. Perkenalkan, nama saya David Christian Kevinan, dan di video kali ini saya selaku owner dari tokonya David akan mendemokan terkait dengan bagaimana sih keunggulan dari pembalut nates. Nah, tentunya di sesi spesial ini, yaitu 14 Februari 2021 di hari Valentine, tentunya kan kita harus memberikan hadiah spesial buat teman kita, kasih kita, pacar kita, dan sebagainya. Karena pada dasarnya kan yang namanya wanita kan layak untuk dimengerti. Nah, jadi di video kali ini saya selaku owner dari tokonya David akan mendemokan secara langsung teman-teman bagaimana keunggulan dari pembalut nates. Ya, mungkin teman-teman success people di sini yang sempat melihat acara dari tokonya David, yaitu di Ngobrol Santai kemarin ya, yang dibawakan oleh saudara Paulin dari Fakultas Kedokteran, di mana memilih pembalut itu tidak sembarangan untuk bisa memilih pembalut. Jadi kita harus melihat ini pembalut ini aman atau tidak sih. Oh, bener gak? Oh, ini tahu pembalut ini aman atau tidak itu dari mana? Nah, tentunya seperti yang kita ketahui bahwa pembalut yang aman itu harus bebas dari pemutih yang mengandung klorin maupun dioksin. Nah, salah satu produk yang memiliki keunggulan dalam memilih pembalut yang bebas dari dioksin maupun klorin dengan kadar 0% itu adalah pembalut nates. Nah, kebetulan di tokonya David kali ini saya kita sedia pembalut yang aman tersebut, yaitu nates. Nah ini teman-teman. Nah, jadi ini adalah nates day ya. Nah, lihat. Jadi ini health and hygiene make possible. Jadi motonya sih juga sangat bagus. Jadi health and hygiene gitu. Nah, jadi di sini saya akan mendemokan langsung ya pembalut nates gitu. Nah, oke. Kita langsung saja kita akan demo. Jadi untuk demo pembalut nates ini itu kita diawali dengan dari segi packaging. Jadi health and hygiene. Jadi higienitas dari pembalut ini harus benar-benar dijaga teman-teman. Nah, seperti yang kita lihat pembalut nates. Lihat. Nah, jadi di pembalut nates ini itu sistem packagingnya ini sangat berbeda daripada pembalut-pembalut lain. Nah, kalau misal pembalut-pembalut lain yang ada di luaran sana, merek A, B, C, D, E, dan sebagainya, saya tidak boleh sebut nama merek. Nah, itu sekali buka surat itu ya wes buka, gak bisa ditutup kembali. Nah, kalau sedangkan pembalut nates itu beda teman-teman. Nah, ini jadi bisa dilihat di sini. Nah, ini ada sistem stiker. Nah, jadi yang membedakan pembalut biasa dengan pembalut nates itu dari segi packaging, dia itu adalah sistem stiker. Nah, terlihat di sini ada tertulis open. Nah, jadi begitu saya open, nah dibuka. Nah, jadi sistemnya adalah sistem stiker. Nah, beda dengan pembalut lain. Nah, saya keluarkan ya. Nah, ini adalah pembalut nates. Nah, saya taruh. Nah, begitu ini buka, ini bisa ditutup lagi. Nah, ditutup lagi. Ya. Jadi benar-benar, nah, ini sudah tertutup. Jadi benar-benar rapat teman-teman. Nah, lihat, tertutup. Nah, ini dibuka, open, serat, dia open, serat, ditutup, serat. Jadi ini beda dengan pembalut-pembalut lain. Kalau misal pembalut lain itu kalian sekali buka, misalkan gini dibuka surat, ya pas buka terus gak bisa tutup lagi. Jadi ini bener-bener higienitasnya sangat tinggi teman-teman. Jadi bagus banget terutama buat kalian para cewek yang sensitif, mungkin kena debu sedikit atau misal kena zat-zat sedikit aja sudah iritasi dan sebagainya. Nah, ini sangat bagus teman-teman. Gitu. Nah, oke. Jadi di sini saya juga akan mendemokan pembalut nates ya. Nah, ini produknya saya taruh. Nah, oke. Jadi ini pembalut. Nah, ini pembalut yang sudah saya keluarkan ya. Pembalut ini sudah saya keluarkan dari packagingnya. Nah, ini loh. Bukanya ini loh. Nah, ini. Jadi kalau misal dibuka seperti ini. Nah, jadi mudah sekali dibuka teman-teman. Nah, ini
pembalut nates. Nah, kita bandingkan dengan pembalut kompetitor. Nah, pembalut kompetitor ini anggap aja ini adalah merek X ya. Aku nggak boleh sebut mereknya karena kan itu juga melanggar kode etik. Nah, misal ini pembalut merek X ya. Nah, kebetulan saya beli di bawah. Nah, kalau nates seperti ini ya. Jadi dibuka, di sini juga ada selotipnya, teman-teman. Nah, lihat. Di sini ada selotipnya. Nah, kalau misal nih di momen spesial ini, di momen Valentine, ingin menghabiskan waktu berdua bersama sang pasangan ya, misal mau Valentine ke luar kota misal, atau mungkin mau Valentine misal ke puncak dan sebagainya, mau romantisan. Nah, pasti kan tentunya sebagai wanita kan butuh yang namanya pembalut, dimana nanti satu lembar pembalut ini kan diambil, ditaruh tas untuk cadangan. Nah, keunggulannya nates itu dia itu adalah sistem selotip ini tadi. Jadi begitu dibuka itu bisa ditutup lagi dengan rapat banget gitu. Nah, sedangkan kalau pembalut lain ini, pembalut kompetitor, dia tidak ada sistem selotipnya, teman-teman. Jadi harus kita buka. Nah, bukanya pun ini juga sulit. Nah, dia itu seperti dari plastik ini. Nah, ini dari plastik. Jadi dibuka ini sulit. Nah, sulit banget. Seperti plastik. Nah, kalau misal saya dekatkan, ini kayak kalau misal teman-teman tahu itu kayak kresek ya. Kresek kan juga kayak gini kan, plastik. Ya, mungkin kalau misal aku bahas secara keilmiahan ya, mungkin ini dari polimer kayak polistirena ya, kayak gitu. Ini pembalut merek kompetitor. Kita buka ya. Nah, sudah buka ya. Nah, sedangkan ini merek nates. Jadi ini nates, sedangkan ini adalah pembalut kompetitor. Nah, ini beda. Jadi terlihat ya, kalau misal di mereknya nates dia itu ada warna hijau. Nah, sedangkan ini biasa. Nah, hijau ini apa? Jadi teman-teman kalau misal tahu bahwa pembalut nates ini ada lapisan hijau, di mana lapisan hijau ini dia itu mengandung magnetic fiber gitu. Jadi magnetic fiber. Nah, magnetic fiber ini keunggulannya apa sih, teman-teman? Nah, kenapa kok ada magnet? Waduh, ini bagaimana ini magnet? Kok aneh? Nah, apakah bisa ketarik? Misal aku pakai sabuk, terus sabukku ketarik melorot gitu kan? Nggak mungkin juga. Nah, jadi ini lapisan magnet tapi kekuatannya rendah gitu. Jadi nggak sampai se-ekstrim itu, jadinya narik, ditarik langsung pakai ini, langsung TV ketarik, besi ketarik, itu nggak mungkin, nggak se-ekstrim itu. Jadi tujuannya dikasih magnet ini apa? Nah, seperti teman-teman ketahui ya, mungkin dari penjelasan saudara Pauline pada saat ngobrol santai kemarin ya. Nah, aku review sebentar bahwa pembalut ini kenapa sih kok penting dipakai oleh wanita. Nah, itu kan karena setiap wanita itu pasti mengalami yang namanya menstruasi. Ya apa enggak? Pasti. Jadi kalau misal menstruasi itu kan adalah fase ya, suatu fase di mana sel ovum ini kan tidak dibuahi oleh sel sperma, sehingga dia itu terlalu matang dan meluruh menjadi darah. Jadi kalau misal dari materi ngobras kemarin dari dokter Pauline bahwa kalau misal keluar darah ya, dalam tanda kutip keluar darah di area kewanitaan, itu perasaan tidak nyaman pada saat beraktivitas gitu. Nah, maka dari itu perlu yang namanya pembalut. Jadi begitu darah ini keluar, area ini, pembalut ini akan ditaruh di area kewanitaan untuk bisa menyerap darah tersebut. Nah, akan tetapi adanya magnet ini mengingat bahwa sel darah merah itu mengandung hemoglobin. Nah, hemoglobin itu adalah pigmen pewarna darah yang memiliki kandungan ion zat besi. Nah, jadi adanya magnet ketemu besi, dia itu akan tertarik gitu. Jadi kalau misal wanita-wanita beberapa yang memiliki gangguan hormon dan sebagainya, aku ternyata menstruasinya gak lancar ini, nyandet dan sebagainya. Nah, ini teman-teman nanti bisa
ini pakai pembalut ini, wah, supaya menstruasinya menjadi lancar gitu teman-teman. Itu salah satu keunggulan dari pembalut nates dibandingkan dengan pembalut biasa. Ini beda kan, jadi kalau pembalut biasa seperti ini tidak ada lapisan warna hijaunya gitu. Selain itu dari segi sealing, jadi kalau misalnya tadi packagingnya sudah beda, nah packagingnya nates ini kan seperti ini. Nah ini disobek ini gampang sekali teman-teman. Nah gampang sekali, nah, lebih cepat. Ini nates lebih cepat dan ini bersifat biodegradable. Nah, jadi kertasnya nates ini bersifat biodegradable. Gitu. Kalau misal ditaruh di udara terbuka itu nanti akan terdegradasi sendiri. Beda dengan pembalut kompetitor. Gitu. Jadi itu sangat bagus sekali teman-teman. Gitu. Nah, selain itu, nah di pembalut nates ini, dia itu juga sangat tipis, beda dengan kompetitor yang sangat tebel banget ya. Nah itu pasti kalau misal cewek pakai di area kewanitaan, terus misal aktivitas kayak lari atau jalan dan sebagainya, itu pasti kalau misal semakin tebel itu semakin kakak nyaman gitu pasti kan. Nah kalau misal kalian menggunakan nates ini, nah ini kalau dari testimoni dari beberapa konsumen di tokonya David tentunya, nah itu dia ngomong bahwa ini sangat tipis sekali. Misal saya pakai ini, itu serasa tidak pakai pembalut dan itu aktivitasnya juga sangat enak banget gitu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang menonton video ini bisa buruan coba pembalut ini. Jadi ini bukan sekedar pembalut biasa. Jadi kalau misal pembalut biasa kan hanya untuk menyerap darah saja ya. Jadi, untuk menyerap darah supaya tidak bocor dan sebagainya. Nah, ini adalah pembalut kesehatan. Kenapa kok kesehatan? Karena selain punya magnet, terus dia ini juga sangat tipis. Dia itu juga mengandung ekstrak herbal yang ada di dalam sini. Di mana ekstrak herbal ini selain itu juga mengandung infrared dan nano silver. Dan tentunya di ekstrak herbal yang mengandung polifenol, terus ada infrared, terus ada nano silver, yaitu untuk memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Jadi teman-teman kalau misal pakai pembalut terus aku iritasi karena infeksi bakteri, itu jangan khawatir karena pembalut ini 100% aman dan hampir seluruh konsumen yang menggunakan pembalut nates ini itu tidak ada keluhan iritasi. Semuanya sangat suka dengan pembalut ini gitu. Jadi teman-teman segera bisa beli pembalut ini karena ini adalah pembalut kesehatan. Bisa mencegah keputihan, bisa mencegah kanker serviks, dan bisa mencegah iritasi. Ya mungkin kalau misal info lebih lanjutnya mungkin bisa dicek di materi ngobras kita di Instagram, yaitu tokonya David ya. Di situ kita sudah mengadakan ngobrol santai dengan salah satu teman saya waktu SMA di UAIN sana ya. Itu terkait dengan tips-tips dalam memilih pembalut yang aman gitu. Jadi kalau misal pembalutnya mengandung dioksin, dia itu nanti bahan kimia itu kan bisa terkonsentrat ke area kewanitaan dan bisa menyebabkan kanker, terus keputihan dan sebagainya gitu. Jadi ini sangat bagus. Nah tanpa berlama-lama, selain mendemokan ini, kita juga akan mendemokan daya serapnya teman-teman. Jadi kalau misal dari produk katalognya ini, nates ini memiliki daya serap yang paling tinggi dibandingkan dengan pembalut ini. Nah, mungkin kita akan demokan. Kita akan demokan. Nah, jadi mula-mula di sini aku menggunakan beberapa alat bantu ya teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman wanita mungkin ya yang lagi menstruasi dan sebagainya, apalagi di era Valentine ini dong. Jadi sudah Valentine, ketemu dengan pacar, ternyata menstruasinya kambuh, hubungannya tidak romantis. Waktu pacaran gini, ketemuan di rumah makan, ternyata tiba-tiba bad mood ini. Ini bagaimana? Nah ini aku demokan. Nah jadi alat-alat yang digunakan pertama adalah gelas beker ya. Ini alat-alat yang ada di lab. Kebetulan kan aku juga anak farmasi, aku juga nyetok alat ini sisa dari skripsiku kemarin. Nah gitu. Jadi ini ada gelas beker, nah ini gelas. Nah, tapi gelasnya gak apa-apa ya, beda karena kan stokku juga cuma ini. Jadi aku demokan seadanya terlebih dahulu teman-teman. Dan ini ada gelas ukur ya, gelas ukur 25 mili supaya pengukuran dari cairan
cairan yang bisa dianggap sebagai cairan darah, dianalogikan sebagai itu bisa benar-benar kuantitatif. Wah, maklum lah saya kan anak farmasi, jadi harus benar-benar kuantitatif. Wah, gitu teman-teman. Nah, terus selanjutnya saya juga dibantu dengan alat ini. Ini ada batang pengaduk di lab, terus ini ada juga pipet tetes supaya benar-benar kuantitatif dan untuk ujinya itu benar-benar merata gitu. Nah, selain itu di sini aku juga ada air berwarna merah ya. Ini air yang aku kasih pewarna ya, ini bisa dianalogikan seperti darah menstruasi gitu. Nah, oke, tanpa berlama-lama kita akan demokan ya. Sebelumnya mohon maaf ya, posisi kameranya aku ubah terlebih dahulu supaya benar-benar lebih enak. Mohon dimaklumi juga para penonton bahwa ini saya juga demokan seadanya saya, jadi mohon dimaklumi ya. Terima kasih. Nah, sebentar. Nah, kita akan lakukan hal yang sama untuk menambahkan 25 mili larutan darah lagi ya. Jadi sehingga total sebesar 50 mili dari masing-masing pembalut itu tadi. Nah, kita tuangkan ya. Nah, sudah tuang. Lalu kita tuangkan seperti tadi secara merata kepada di pembalut nates. Ya, kita tuang. Sebentar. Nah, lalu selanjutnya kita akan lakukan hal yang sama. Kita akan tuangkan di pembalut kompetitor ya. Ya, jadi selanjutnya dengan cara yang sama ya. Jadi 25 mili kita tuangkan secara merata pada pembalut kompetitor. Nah, ini. Nah, sudah. Ya, jadi masing-masing dari pembalut baik itu nates dan metrek kompetitor itu kita sudah tuangkan larutan darah ya, masing-masing 50 mili. Nah, gitu. Nah, ini tampak bedanya ya. Jadi kalau misalnya nates ini kelihatan seperti kayak kering banget. Jadi daya serapnya kayak bagus banget. Nah, sedangkan kalau misal ini pembalut kompetitor kita bisa lihat. Nah, ini daya serapnya ini juga sedikit kurang karena terlihat sangat lembab gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kalau misal lembab ya, itu kalau misal kalian pakai di area kewanitaan kalian, itu bisa memicu pertumbuhan jamur teman-teman. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya di ngobrol kemarin juga begitu. Pemilih pembalut itu tidak boleh sembarangan, dimana kita harus memilih pembalut yang benar-benar bisa menyerap. Kalau misal daya serapnya jelek, itu bisa menimbulkan penyakit yang disebabkan oleh jamur itu. Oke ya, kita stop terlebih dahulu. Nah, jadi setelah dari penjelasan ini saya juga sudah menyiapkan bukti selanjutnya, yaitu kita akan coba mengecek apakah yang ini atau ini yang basah ya. Nah, kita akan cek menggunakan tisu. Nah, tisu ini saya taruh di sini ya. Saya taruh di sini dan yang satunya saya taruh di sini. Ya. Nah, kita akan lakukan penekanan pada tisu ini. Untuk nates saya tekan. Saya tekan kuat. Kuat banget. Nah, ini saya tekan kuat ya di nates ini. Terlihat
dia tidak ada air sama sekali teman-teman. Nah, ini baru 50 mili loh ya. Nah, kita coba bandingkan dengan kompetitor. Nah, belum ditekan sudah merembes. Nah, kita coba tekan. 1, 2, 3. Nah, tekan yang kuat banget. Nah, tampak. Di sini beda, ya. Di sini. Nah, jadi dari demo ini kita bisa menyimpulkan bahwa antara pembalut nates dan pembalut kompetitor, nates ini memiliki daya serap yang sangat tinggi teman-teman. Gitu. Nah, bagaimana teman-teman? Ya kita akan buktikan lagi ya. Kita akan coba lihat, kita akan coba cek di daya serap pada gelas beker. Oke. Nah, di sini saya akan coba kan pada gelas beker ya. Dimana gelas ini saya isi masing-masing 100 ml air ya. Kemudian pembalut yang sudah saya demokan ini akan saya coba bongkar ya, dibongkar, dimana pada bagian sini ya, bagian sini nanti akan saya lepas ya. Oke. Lalu saya akan masukkan ke dalam gelas ini gitu teman-teman ya. Oke, saya hentikan dulu untuk mengatur posisi yang enak ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan lepas ya. Jadi ini adalah apa itu, pembalut nates ya. Jadi di sini saya lepas. Lepasnya bagaimana ya? Sebentar. Nah, jadi ini pembalutnya ya teman-teman. Saya lepas. Ini saya lepas. Nah ini sudah lepas. Ini lapisan pertama ya. Tapi gak apa-apa. Nah, nah ini gelnya lepas semua ya. Nah, ini pembalut nates sudah saya lepas. Lalu ini untuk selanjutnya pembalut yang kompetitor ya teman-teman. Pembalut kompetitor ini juga saya lepas ya. Oke, saya tunjukkan ya. Sebentar. Nah, jadi ini untuk pembalut nates ya. Jadi dia itu ada dalamnya ada kayak gel ya, gel seperti ini. Nah, ini pembalut nates ini saya coba masukkan ke dalam ini gelas ukur yang berisi larutan darah 100 mili ya, 100 mili. Nah, tapi karena keterbatasan alat ya, karena gelas beker saya adanya 2 ini ya gak apa-apa, tapi yang penting volumenya sama yaitu 100 ml. Dimana yang sebelumnya sudah saya ukur pakai gelas ukur ya, untuk menghemat waktu. Nah, ini saya coba masukkan untuk yang nates. Nah, kita masukkan ya. Untuk nates dimasukkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sebentar ya, ini untuk nates. Lalu untuk pembalut yang kompetitor, nah ini kompetitor, kita juga masukkan. Kita masukkan semua saja. Nah, kita bantu dengan ini batang mengaduk ya. Tambah jatuh. Nah, lihat ya, ini pembalut kompetitor dengan volume 100 ml dia seperti ini. Sedangkan nates ya, kita coba
kita coba bantu diaduk untuk nates. Wah, nih, jadi beda. Sebentar, saya hilangkan untuk bagian bawahnya ya. Nah, bentar ya. Ya, jadi ini nampak ya. Jadi untuk sebelah kanan ini adalah nates dengan larutan 100 ml. Sedangkan kompetitor itu sebelah kiri ya, juga 100 ml, cuma dia itu daya serapnya jelek. Nah, lihat, masih ada genangan-genangan ini teman-teman. Sedangkan nates, dia ini menyerap dengan sempurna gitu. Nah, ini sehingga keunggulan dari nates ini adalah dia itu memiliki daya serap yang tinggi, sehingga semakin tinggi daya serapnya, itu area kewanitaan itu menjadi tidak lembab teman-teman. Nah, gitu. Nah, kita coba tambahkan lagi ya larutan darah ini. Nah, mungkin sedikit aja. Kalau yang ini pasti jangan ya, karena ini juga pasti amber lah. Kita coba yang ini. Tadi kan 100 ml. Kita tambahkan sedikit aja, atau berapa mili mungkin ya. Kita coba tambahkan. Nah. Kita tambahin banyak ini, guys. Apakah menyerap? Nah. Kita coba. Woi, ternyata meskipun ditambahi lagi lebih dari 100 ml, ini masih menyerap teman-teman. Nah, tidak ada genangan sama sekali untuk pembalut nates ini. Jadi produk ini sangat bagus teman-teman, gitu. Sedangkan yang ini dia itu masih ada genangan, gitu. Jadi teman-teman jangan sampai salah pilih pembalut. Jadi itu pesan saya, gitu. Nah, jadi itu adalah video dari demo pembalut nates di sesi kali ini ya teman-teman. Ya, jadi di video tersebut nampak jelas ya bahwa selain memiliki berbagai macam keunggulan, ya mungkin sudah tampak ya ada lapisan magnetic fiber, yang satunya tidak, yang satunya tebal, yang satunya tipis, dan yang terpenting itu daya serapnya gitu ya. Bahwa tidak semua pembalut itu aman. Ya mungkin kalau misal teman-teman khususnya para ladies di sini ya, mungkin kalau misal menggunakan pembalut, oh ternyata iritasi, gak cocok. Oh ternyata iritasi, merah, gak cocok. Tapi ternyata kalau misal kita bahas, kita ulas secara aspek ilmiah ya, seperti yang kita sudah sempat tampilkan di ngobrol santai di akun Instagram dari tokonya David ya tentunya. Nah, bahwa ternyata itu ada sebabnya secara ilmiah, bukan berarti alergi dan sebagainya. Memang di sini kalau misal kita bicara dalam tanda kutip ya teman-teman, pembalut itu memang bisa dianggap itu adalah sesuatu hal yang sepele, dan mungkin itu dianggap sebelah mata ya, mungkin kita menutup mata sebelah dan sebagainya, tapi itu memang memiliki dampak yang sangat luar biasa gitu. Apalagi pembalut yang tidak memiliki daya serap yang bagus ya, salah satu contohnya seperti demo ini. Nah, sudah saya demokan, jadi memang ukuran gelasnya beda, tapi sudah saya ukur ya dengan menggunakan gelas ukur ya, benar-benar kuanti bahwa masing-masing itu sudah 100 ml. Nah, dengan 100 ml saja loh, kita sudah lihat bahwa pembalut kompetitor merek X lah misal, nah, seperti ini. Nah, ini terlihat teman-teman. Nah, dia masih ada air menggenang loh di sini. Nah, berarti kalau misal ada air menggenang ini berarti apa? Dia ini daya serapnya masih kurang bagus gitu. Sedangkan kita coba menemukan produknya kita, yaitu adalah pembalut nates ya, merek nates. Nah, ini lihat, nah tidak ada air menggenang sama sekali teman-teman. Nah, nggak ada air menggenang. Nah, dari sini mungkin seperti penjelasan sharing knowledge kita di akun Instagram tokonya David, khususnya di ngobrol santai ya, atau santuy talks yang disampaikan oleh saudara Pauline sebelumnya, tentang kita sharing bagaimana sih tips dalam memilih pembalut yang aman dan sebagainya. Salah satunya ya ini, kita harus memilih pembalut yang memiliki daya serap yang sangat tinggi gitu teman-teman. Karena kalau misal daya serapnya saja lo gak tinggi, itu bisa menyebabkan apa?
menyebabkan area kewanitaan itu menjadi lembab. Nah, lembab itu adalah salah satu kondisi lingkungan ya, kondisi lingkungan yang umumnya banyak ditumbuhi oleh jamur. Nah, sehingga maka dari itu banyak sekali wanita mengalami keputihan gitu, teman-teman. Jadi kalian para wanita ya, para ladies dan sebagainya, ya mungkin di video kali ini ya, di sesi Valentine ya, hari kasih sayang, ya mungkin ini adalah salah satu bentuk kasih sayang saya selaku mahasiswa farmasi ya, selaku tenaga kesehatan ya, salah satu calon apoteker ya, amin. Nah, untuk bisa mengedukasi kepada kalian semua bahwa khususnya para wanita, bahwa pembalut itu jangan sampai salah pilih gitu. Karena kalau misal kalian ternyata lembab, kena keputihan, ada jamur, ada chlamydia dan sebagainya, itu yang kasihan itu bukan hanya kamu toh, tapi orang-orang di sekitarmu, pacar kamu, atau mungkin suami kamu. Karena keputihan itu juga bisa menyebabkan perubahan kekentalan cairan pada vagina, dimana cairan itu nanti kental berwarna putih pada saat kalian berhubungan suami istri ya. Mungkin di sini aku bahas bukan dari aspek segi pornografi dan sebagainya ya, tapi aku bicara dari segi ilmiah ya. Jadi kalau misal kalian berhubungan intim dengan suami, terus ternyata sel sperma itu kan harus bisa masuk dan membuahi sel ovum. Tapi dikarenakan adanya itu cairan vagina yang terlalu kental dan berwarna putih alias keputihan, itu sperma itu nanti akan sulit mencapai ovum gitu, teman-teman. Dan itu bisa menyebabkan kemandulan. Nah, itu kalian sebagai wanita itu juga harus concern di situ, bahwa kalian memilih pembalut yang aman itu merupakan investasi masa depan gitu. Dan bukan hanya itu, kalau misal pembalut kalian juga mengandung dioksin seperti yang dijelaskan oleh pembicara di sesi ngobras sebelumnya di akun Instagram live streaming ya, di tokonya David. Mungkin teman-teman atau mungkin viewer di Instagram di sini atau viewers di YouTube ini juga bisa melihat atau memvisit akun Instagram dari tokonya David ya, tentunya bahwa kita sudah men-sharingkan bahwa kalau misal adanya dioksin atau klorin itu bisa terjadi bahan-bahan kimia yang berkontak dengan darah itu akan terkonsentrat di dalam area kewanitaan. Dan selain keputihan, dia juga bisa menyebabkan kanker serviks. Dan tentunya kalau misalkan kanker serviks itu yang kasihan bukan hanya kamu, orang tuamu yang membiayai, harus keluar duit lagi ke dokter spesialis dan sebagainya, terapi kanker atau terapi pakai sinar UV dan sebagainya, operasi. Nah itu ya kalian harus memikirkan kesehatan dari sekarang, teman-teman. Bukan berarti di tokonya David ini kita jualan pembalut, kita promosi produk pembalut, tidak. Karena moto utama kami, kita bukan hanya sekedar jual pembalut, kita bukan hanya sekedar jual produk, tetapi kita juga berbagi edukasi. Dan semoga di video kali ini saya bisa membuka pikiran kalian atau open minded kalian bahwa pembalut ini bukan sesuatu yang disepelekan, tetapi kalian harus concern terhadap kesehatan kalian demi masa depan kalian. Lebih baik menggunakan pembalut kesehatan di masa kini, di masa saat ini, untuk investasi kalian di masa yang akan datang gitu. Yaitu adalah pesan saya, David Christian Ferdinand selaku owner dari tokonya David. Semoga video ini juga bermanfaat bagi kalian. So guys, happy Valentine ya, happy Valentine. Titip salam buat keluarga, teman, pacar ya. Semoga hubungan kalian dengan pacar kalian juga makin romantis dan sebagainya. Dan stay safe, stay healthy karena ini masih pandemi. Dan salam semangat. Sekian dari saya, terima kasih. Dadah.